Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan Iwan Banaranca. IWB akan mencoba untuk menganalisa potensi Veda Ega Pratama di sirkuit Jerman Sachsenring, Mas. Teman-teman, ini adalah momen dan juga kondisi yang membuat IWB jujur agak tegang, Cak, ya. Karena kalau kita bedah secara detail seperti apa Sachsenring, potensi Veda Ega Pratama nantinya, pembalap Gunung Kidul ini memang rada tricky dan juga challenge-nya sangat besar sekali, Cak. Nah, sampean pasti penasaran what happen aya naon dan bagaimana dengan Veda nantinya. Oke, teman-teman, mari kita akan coba jabarkan ke sampean. Jadi kita akan diskusi bareng-bareng, kita akan coba untuk belajar bareng-bareng seperti apa racing, seperti apa balapan. Jadi biar kita nggak hanya bisa teriak-teriak, wah kenapa sih nggak nyalip, kenapa sih ngerem banyak ngerem. Nah, kadang-kadang kan IWB kan lihat banyak banget ya komen-komen yang gampang sekali mengatakan demikian. Bahkan Veda kemarin pada saat kita interview juga mengakui bahwa netizen kan biasa, karena netizen nggak merasakan langsung dan tentunya ya pada saat balapan Veda merasakan angin yang kencang, bagaimana hantaman angin kiri dan kanan dan bagaimana kondisi ban yang memang selalu on limit pada saat dia ngeber, ban spin, ban licin itu nggak pernah dirasakan oleh para netizen. Ya, itu hal yang maklum, Cak. Makanya, Cak, IWP ingin nge-share ke sampean biar kita tahu sedikit apa yang terjadi dengan pembalap dan seperti apa nanti Veda Ega Pratama pada saat race di Sachsenring pekan ini. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita membahas mengenai Veda di sirkuit Sachsenring, untungnya, Mas, ini bukan sirkuit baru bagi Veda, Mas. Jadi saya harus tahu Veda sudah membalap di sirkuit Jerman ini pada tahun 2024. Ini adalah sirkuit yang awalnya memang sangat sulit bagi Veda, Mas. Sampai tahu kan Veda pada saat itu menggunakan mesin KTM RC250. Jadi memang beda kalau kita komparasikan pada saat 2026 ini Veda menggunakan mesin Honda NSF 250 RW. Saat itu, Cak, di RBRC 2024 Veda menggunakan mesin KTM dan ketika itu dia mungkin ya di awal-awal masih adaptasi, dia mencoba untuk mengerti seperti apa sih karakter dari Sachsenring, sebuah sirkuit yang sangat tricky, Mas. IWB harus tekankan ke sampean, ini sirkuit tingkat kesulitannya cukup tinggi. IWB akan jabarkan ke sampean, Kang Mas, ya, pelan-pelan dan pasti ya biar sampean tercerahkan, termasuk juga histori Veda, di sana seperti apa, bagaimana perjuangan Veda dan bagaimana pula titik breaking yang kita katakan tricky dan di mana pula Veda mampu mengoptimalkan kekuatannya. Karena teman-teman, jika kita membedah mengenai Sachsenring, di sana ada sebuah tikungan maut. Kita sebutnya tikungan maut, Mas, ya. Karena kenapa? Tikungan ini salah dikit wes bablas, Cak. Ini sangat berbahaya bagi ban kanan. IWB sampai garuk-garuk kepala juga nih, gila ya. Pembalap bagaimana bisa lolos gitu ya. Tidak crash, itu sudah hal yang luar biasa. Karena kenapa? Komposisi, Mas. Tikungannya ini nggak balance sama sekali. Total 13 tikungan, Cak, Sachsenring ini. Dan di sana, Kang Mas, sampean harus tahu ada 10 tikungan ke kiri, Mas. Jadi ini bagus buat Marquez sih kalau kita bedah MotoGP. Ini adalah sirkuit yang anti clockwise. Dan jika kita lihat dari sejarahnya pula, KTM very strong di sini. Very strong KTM di sini. Makanya teman-teman, ini adalah sebuah sirkuit yang menantang sekali dan juga sirkuit yang tentunya akan menjadi ancaman yang cukup serius bagi Veda. Kalau Veda nggak mampu mengelola, Veda nggak mampu mencari setup yang bagus, dan ini tentunya juga challenge bagi tim Honda Asia untuk mencoba nge-push, untuk mencoba mencari settingan yang pas biar Veda nyaman di sini, Cak. Nah, teman-teman, kembali lagi ya, sebelum kita membedah yang dalam lagi, IWB akan mencoba menjabarkan kesampaian detail seperti apa, termasuk histori Veda Ega dan bagaimana pula potensi Veda di sirkuit ini. Yuk kita bedah seperti apa Sachsenring, dan ini dia potensi Veda Ega Pratama saat race pekan ini, Cak. Sampai intip saja detailnya di sini, Kang Mas. Nah, teman-teman semuanya, untuk menganalisa bagaimana potensi Veda Ega Pratama, Mas, pembalap Gunung Kidul yang selalu kita support ini, mari kita coba bedah seperti apa sih sebenarnya sirkuit Sachsenring Jerman. Sebuah sirkuit yang dikatakan sirkuit tricky sekali, karena di sini, Cak, ada beberapa ya kita katakan tikungan yang betul-betul menguras ban yang pertama dan juga betul-betul teknikal. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa ini sirkuit Sachsenring bukanlah sirkuit yang rata, Cak. Jadi up and downhill dan apalagi, Cak, di area sini ada yang namanya waterfall. Ini adalah sebuah turunan yang memang dikatakan tikungan maut, Cak. Makanya teman-teman kita akan coba bedah buat sampai semuanya pelan-pelan, Cak, alon-alon ya. Kita belajar bareng-bareng biar kita tercerahkan seperti apa sih perjuangan Veda nanti dan seperti apa juga potensi Veda di atas mesin Honda NSF 250 RW. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah sirkuit yang IWB siapkan secara bagan ataupun detailnya biar sampean gampang ya, Cak, liatinya.
Jadi teman-teman, sirkuit Sachsenring Jerman adalah sirkuit yang memang dikatakan sirkuit sangat tricky. Karena komposisi untuk tikungannya nggak imbang, Cak. Ini tikungan yang betul-betul harus diprediksi bagaimana karakter ban kanannya, Cak. Nah, kenapa demikian? Itu kita akan coba jabarkan kesampaian. Yang pertama, Cak, ini adalah data yang kita dapatkan tentunya dari official MotoGP, di mana bisa kita simpulkan sirkuit Jerman Sachsenring ini memang tidak sama dengan yang lain. Sirkuit ini cukup pendek, Mas, sekitar 3,67 km, Cak, ya, atau setara dengan 2,28 miles, yang artinya memang sirkuit ini nggak panjang. Sirkuit sangat pendek, Mas, dibandingkan dengan lain-lainnya yang bisa tembus 4 km sampai dengan 5 km. Nah, Sachsenring ini ya, bahasanya sampai susah ngomongnya, memang sangat pendek dan aspalnya pun bukan aspal yang lebar, Mas. Artinya di sini, Cak, posisi dari start sangat menentukan dan juga sangat penting bagi pembalap. Supaya kenapa? Supaya pembalap memiliki potensi untuk maju ke depan, dan itu adalah hal yang harus dikalkulasi oleh VEDA dan juga harus coba dikejar oleh VEDA jika ingin mencoba merasa ke depan. Jadi posisi untuk startnya menentukan sekali, dan teman-teman, lebar dari aspal 12 meter ini adalah sempit sekali menurut IWB dibandingkan dengan beberapa sirkuit lainnya yang bisa tembus sampai dengan 18 sampai ya 20 meteran, Cak. Jadi memang kalau kita kalkulasi secara analogi kita ya, dengan 12 meter ini memang sulit bagi pembalap untuk menyalip jika seandainya, Cak, pada kondisi yang crowded ya, banyak pembalap, apalagi saya mantau sendiri kan Moto3, gila, Mas, udah kayak pasar malam, Cak, banyaknya ya. Oke, jadi teman-teman, untuk lebar aspalnya 12 meter, dan sekali lagi ini sempit dan lurus atau straight, dari lintasannya mencapai 700 meter, ya oke lah ya, nggak terlalu pendek banget. 700 meter ini masih lebih panjang ya dibandingkan dengan sebelumnya ya teman-teman. Yang mana kita tahu sendiri kan Brno, kalau nggak salah Brno yang kemarin sekitar 0,6 kilometer, dan ini sudah 700 atau 0,7 kilometer ya teman-teman. Jadi ini oke lah ya teman-teman. Jadi secara kalkulasi straight-nya lumayan oke, tapi nggak juga panjang banget ya, jauh dibandingkan dengan Mugello. Akan tetapi, Mas, yang paling membuat IWB garis bawah ya bagaimana posisi VEDA dan bagaimana trikinya sirkuit ini adalah komposisi tikungannya, Mas. Jadi tikungannya, Cak, benar-benar nggak balance, di mana tikungan total 13 Sachsenring ini, dan komposisinya jauh banyak di kiri. Ini memang kalau kita melihat dan juga mengkalkulasi seperti apa skill dari para pembalap. Tentunya kalau sudah belokan ke kiri ini adalah makanan Marc Marquez nih, Mas. Jadi anti clockwise. Sementara bagaimana dengan Veda? Kalau Veda ya oke juga sih tikungan ke kiri, tapi dengan komposisi 10 ini memang salah satu hal yang sangat krusial sekali dan harus dikalkulasi pembalap jika ingin mereka tampil baik. Karena kenapa, Cak? Akan ada pressure yang luar biasa pada sidewall atau dinding sebelah kiri ban. Artinya apa? Panas temperatur ya, temperaturnya ya, maksudnya panasnya ini akan luar biasa, sementara ke kanannya hanya 3 tikungan, yang artinya ban sebelah kanan, dinding sebelah kanan sidewall-nya bakal cepet drop. Jadi bakal cepet anjlok temperaturnya, dan potensi untuk high set ataupun ya low set terbuka sekali. Makanya teman-teman pembalap harus hati-hati dengan tikungan yang tidak balance. Benar-benar jomplang banget, masih 10 dibandingkan dengan 3, maka akan menguras ban sebelah kiri, tapi juga akan membuat ban atau temperatur yang sebelah kanan bakal drop, dan ini akan membuat para pembalap gampang crash. Nah, teman-teman, untuk berdasarkan kategorinya, sama harus tahu nantinya ya, besoknya maksudnya, Cak, ya, pada tanggal nantinya Sunday Race ya, pekan ini MotoGP rencananya 30 putaran, Cak, dengan setara 110,13 km. Sementara Moto2, Cak, akan digelar 25 putaran teman-teman semuanya, atau setara dengan 91,78 km. Sementara Moto3 VEDA nantinya harus memutarai 23 putaran. Inilah gambaran kesampaian ya. Kenapa untuk putarannya lumayan banyak? Karena memang sirkuitnya pendek, Mas ya. Sirkuitnya sudah kita share tadi 3,6 km, yang membuat pembalap Moto3 harus melahap 23 putaran untuk menyelesaikan balapan besok pada hari Minggu, Cak. Informasi buat sampean, jika nantinya ada amit-amit red flag ya teman-teman, ya ada crash atau apapun, maka untuk MotoGP 23 lap dianggap finish, sementara Moto2 19 putaran, Moto3 17 putaran. Jika sudah mencapai ini maka tidak akan ada lagi race dan dikatakan siapa yang di depan maka di pemenangnya. Ini adalah gambaran kesamaan semuanya bagaimana dan seperti apa untuk race nantinya pada saat di sirkuit ini. Jadi detail untuk sirkuitnya sekilas ya, profilnya Wibi sudah share kesampaian. Tapi, Mas, tidak afdol kalau kita nggak melihat seperti apa sih sebenarnya potensi. Tetap kita akan coba jabarkan kesampaian, karena sebenarnya ini bukanlah sirkuit pertama bagi VEDA.
Jadi ada potensi ya teman-teman untuk mencoba merasa ke depan. Nah ini dia Mas ya, gambaran bersama semuanya ini sudah WP kumpulkan data-datanya buat sampean biar sampean gampang untuk mencerna. Dan kita juga menganalisa seperti apa Sahsen Ring. Jadi teman-teman semuanya, kalau sampean melihat dari data yang WP sudah siapkan ini, maka teman-teman bisa lihat kita sudah menganalisa dan juga mencoba untuk mempelajari seperti apa VEDA nantinya, Cak. Secara historical, Sahsen Ring bukanlah sirkuit baru bagi VEDA. Ingat ya Mas ya, ini data yang kita sudah siapkan buat sampean. Pertama adalah Sahsen Ring dicicipin oleh VEDA 2 kali, dari 2024 sampai dengan 2025. Dan memang pada saat itu, Cak, di awal-awal 2024, VEDA ketika menggunakan motor KTM, RBRC atau Red Bull Rookies Cup, pada saat itu di race pertama, VEDA hanya nangkring di posisi ke-12. Sementara itu, Cak, di tahun itu pula, pada race kedua, VEDA nangkring di posisi ke-15. Ini data yang bisa IWB share ke sampean ya. Dan itu hal yang lumrah. Karena pada saat ini, ya 2024 ini, VEDA buta, sama sekali no data, sama sekali no experience di Sahsen Ring. Sehingga tentunya dia harus hati-hati, dan artinya pula untuk seorang rookies, dia bisa nangkring di posisi ini sudah sangat baik. Dari kacamata kita nggak keras itu sangat baik. Karena kenapa? Kembali lagi, WP share ke sampean bahwa ini adalah sebuah sirkuit yang tricky, sangat tricky. Dan kita akan share nantinya pelan-pelan, Cak. Nah, setahun kemudian, Cak, pada 2025 di RBRC pula, Cak, beda. Pada race pertama berhasil merangsek di posisi 4. Artinya improve-nya banyak banget dibandingkan dengan 2024. Saat itu, Cak, dia bahkan nyaris podium pada kondisi trek basah, Mas. Jadi memang teman-teman pada kondisi trek basah justru pembalap Gunung Kidul ini mampu merasakan feelingnya, mampu mencoba mengontrol situasinya, dan dia bahkan mengalahkan para seniornya yang saat itu, Cak, ya bisa kita katakan VEDA memang super fast pada saat kondisi basah. Hebatnya lagi, Cak, pada race kedua VEDA berhasil menjadi juara, Cak. Jadi dia mengalahkan beberapa pembalap lainnya dan dia saat itu menjadi juara pertama di RBRC 2025. Ini gambar kesampaian ya sejarah mengenai VEDA di Sahsen Ring. Artinya apa, Cak? Artinya secara skill, data, dan juga secara kemampuan IWP nggak ragu sama VEDA di Sahsen Ring, Cak. Tapi ingat Mas, kembali lagi dia menggunakan motor KTM saat itu, Mas. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi di sirkuit untuk yang Moto3 kali ini? Itu yang IWB akan share ke sampean juga kita coba menganalisa bareng-bareng. Tapi yang jelas Mas, kalau dari analisa kita dan juga kita mencoba untuk melihat seperti apa kondisinya pada saat kita mengkomparasikan antara skill VEDA dan juga kondisi dari trek, maka karakter Sahsen Ring yang mengalir atau flowing di sektor tengah ini, Cak, yang memang menjadi fokus kita membutuhkan feeling motor yang halus. Sekali lagi, bagaimana pembalap bisa mencoba merasakan feeling motornya dan membuka gas dengan halus dan braking juga dengan halus, itu adalah keunggulan dari VEDA. Untuk memberikan kita gambaran bahwa sebenarnya secara skill VEDA tidaklah kalah dibandingkan dengan lainnya. Nah, teman-teman, ini adalah juga quote dari Iwan Banaran ya, dari IWB sendiri. Ada tikungan 10 ke kiri dan hanya 3 tikungan ke kanan, di mana VEDA harus sangat kuat dalam menjaga pace saat motor miring ke kiri dalam waktu yang lama. Jadi memang ini, Cak, yang menjadi challenge dari VEDA untuk mencoba merasa ke depan. Nah, teman-teman dari sini, Cak, mari kita sekarang intip untuk sirkuitnya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah sirkuit Sahsen Ring yang memang sirkuit yang tricky, Cak. Jadi kalau saya perhatikan di sini, ini adalah finish line-nya. Jadi pembalap keluar dari tikungan 13, ini finish line-nya dan startnya berada di posisi sini, Cak. Kenapa IWB tegaskan berkali-kali kesampaian bahwa ini adalah sirkuit yang memang tricky? Kembali lagi, kita harus mengintip seperti apa layout-nya. Layout dari Sahsen Ring. Ini adalah layout yang komposisinya 13 tikungan dengan komposisi ke kirinya 10 kali. Kembali lagi, Cak, 10 kali. Ini adalah challenge yang memang berat bagi VEDA jika VEDA nantinya ya berlaga di atas mesin Honda. Karena kenapa, Cak? Pada saat start, Cak, maka VEDA harus bisa menaklukkan tikungan 1, 2, 3. Dan ini Mas, ini adalah T1, T2, T3 ini adalah tricky zone. Kita sebutnya atau IWB sebutkan tricky zone. Di mana teman-teman semuanya, jika VEDA tidak bisa mengambil tikungan dari sini dengan sangat rapat racing lainnya, maka dia terbuka sekali untuk wide dan kemudian pembalap KTM akan masuk dari dalam. Dan teman-teman dari pengalaman kita memang KTM ini very strong pada saat racing line yang sempit-sempit seperti ini. Pada saat kita mengintip di 1, 2, 3 ini, Cak, kalau VEDA bisa keluar dari jebakan di sini, Cak, jadi memang sekali lagi kalau dia nggak melebar
dan kemudian masuk semua para pembalap KTM, maka VEDA kemungkinan bisa aja nantinya pada saat masuk ke T6 dia akan bisa survive. Tapi yang menjadi tantangan bagi VEDA adalah 1, 2, 3 dan ini kembali lagi Cak ya, kalau VEDA bisa lolos dari 1, 2, 3 yang dikatakan adalah strong point dari KTM. Memang KTM very strong di sini, Cak. Ya, 1, 2, 3 sampai ke 5, 6 ini very strong, sangat kuat. Dan ini adalah tikungan sempit yang mana juga kembali lagi WP tekankan kesampaian bahwa aspal mereka atau di Sachsenring ini tidak rata, Mas. Jadi memang kalau kondisi aspal nggak rata, maka pembalap harus mampu mengontrol semuanya dengan presisi, Mas. Jadi kalau tidak mengontrol dengan presisi maka sangat terbuka kembali lagi, sangat terbuka pembalap akan melakukan kesalahan. T1, T3 ya, lanjut 4, 5, 6. Jadi kalau VEDA bisa lolos dari jebakan di sini ya, teman-teman, ini kan bakal crowded nih, Mas. Sama tahu kan start dari sini dan ini akan terjadi pertempuran sengit sekali pada saat masuk tikungan dan jika VEDA nanti bisa lolos dari sini maka 1, 2, 3 bisa mempertahankan posisinya dan 4, 5, 6 dia akan berhasil untuk mencoba ngebus. Kembali lagi kalau dia lolos dari 1, 2, 3 maka ada kemungkinan 4, 5, 6 dia akan survive dan kemudian bisa ngepush di sini, Cak. Untuk 6, 7, 8 ini bisa kita katakan secara garis besar harusnya memang VEDA kuat. Karena kenapa? Ya, teman-teman bahwa kita sudah bahas berkali-kali secara technical Honda very strong pada fast corner. Kembali lagi fast corner dan teman-teman bisa lihat ya bahwa dari sini ke kanan ini tikungan kanan nih, Cak. Langsung pembalap setelah dari kanan ke kanan lagi, baru ke kiri, Cak, ke kanan lagi dan dari sini, Cak. Jadi titik sebenarnya ya titik braking, Cak ya. Titik braking yang bisa kita katakan sebagai sumbangsi untuk ban kanan adalah di sini, Cak. Pada sektor pertama. Sementara itu setelah itu, Cak, masuk sektor kedua semuanya belok ke kiri. Dan ini di mana pembalap harus mampu mengontrol temperatur bannya termasuk juga stability motornya. Karena kenapa? Di sini, Cak, dari mulai 5, 6 sampai teruskan ke 7, 8 sampai dengan 9 ini pembalap benar-benar miring ke kiri, Cak. High speed ya, kembali rebah ke kiri dan kemudian ini dia, Cak. Nah, IWP selalu tekankan juga, Cak, pada saat kita mencoba untuk menggali. Ternyata Mas, 9, 10, 11 ini disebut sebagai Raff-Waldmann Kurve ya sebutannya dari bahasa Jermannya. Ini adalah titik pertama kali nanjak. Pembalap dari kiri ke kiri lagi pada saat 10 ini, Cak, nanjak lagi dan kemudian nah ini dia titik yang kita katakan super tricky, harus membutuhkan perhitungan yang tepat sekali. Karena kenapa, Mas ya? Ketika pembalap dari sini 6, 7, 8, 9 teman-teman ini ke kiri semuanya. Dari 4, 5, 6 itu sudah ke kiri. Temperatur ban very hot di sini, Mas ya. 7, 8 rebah lagi ke kiri dan 9 ke kiri, 10 ke kiri lagi. Ini adalah titik di mana aspal itu sudah turunan. Jika kita melihat pengalaman masa lalu, pembalap sangat rentan masuk ke sebelah sini. Jadi teman-teman dari 10 ke 11 disebut sebagai waterfall. Karena kenapa? Ini adalah high speed. Pembalap turun dan kemudian harus rebah ke kanan. Ketika ban kanan istirahat maka temperatur ban drop teman-teman semuanya dan tiba-tiba digunakan oleh pembalap untuk melibas tikungan ke kanan satu ini. Jadi T11 ini adalah titik krusial ban kanan. Temperatur mudah drop. Kita sudah tekankan, Ibu sudah garis bawahi di sini, Cak ya. Disebut sebagai T11 itu sebagai titik angkernya, Cak. Jadi sini adalah titik awal nanjak dan di sini adalah titik angkernya, Mas. Karena kenapa? Pembalap seringkali kehilangan traksi di T11 ini gara-gara bannya yang drop mulai dari 4, 5, 6, 7, 8 ini semuanya menggunakan ban kiri ya sampai ke 9, 10 yang nanjak dan baru digunakan ban kanannya itu ya sidewall sebelah kanan itu di tikungan 11 ini dan itulah kenapa, Cak, IWP selalu tekankan ya bahwa ini adalah titik krusial yang VEDA harus mampu memanage dan hati-hati sekali karena kenapa? Selain dia dingin bannya pada saat masuk ke T11 ini adalah turunan yang cukup curam, jadi waterfall sebutannya, waterfall Raff-Waldmann Kurve dan jika VEDA lolos dari sini maka dia bisa nge-push di area sini. Dan teman-teman, ini adalah Sachsen Kurve. Sachsen Kurve ini memang salah satu kunci juga. Ketika pembalap mampu kencang di T12 ini, maka terbuka kemungkinan dia bisa cepat di T13. Jadi teman-teman semuanya memang kalau kita sebut ya di sini adalah Raff-Waldmann Kurve ya. Raff-Waldmann Kurve ini akan dilanjutkan sampai dengan T11, kemudian masuk ke sektor 3 ya teman-teman, maka di-push lagi masuk ke Sachsen Kurve. Ini adalah kestabilan braking yang dibutuhkan ya. Kita sudah garis bawahi di sini, Cak ya. Kemudian jika bagus di area sini masuk teman-teman. Jadi ketika pembalap menggunakan sedikit sidewall sebelah kanannya, bannya maksudnya.
pembalap ke kiri lagi. Jadi menggunakan ban yang kiri lagi, kemudian ke kiri lagi di sini, Cak. Dan teman-teman, ini adalah Quickenberg Curve atau T13. Ini adalah tikungan kiri yang sangat krusial pula, menjadi penentu momentum kecepatan Veda saat keluar menuju trek lurus utama. Jadi kalau Veda, Mas, bisa kenceng dari sini, Cak, kenceng ya. Kemudian dia nge-push ya, tidak terlalu banyak drop untuk power ataupun kecepatannya, maksudnya RPM tinggi, maka Veda bisa nge-push di sini. Dan ketika pada T13 dia sudah kencang, maka besar kemungkinan Veda bisa out of the corner T13 ini dengan super fast. Dan tentunya ketika di sini kencang, maka pembalap bisa memaintain top speednya supaya tinggi. Sebagai modal apa, Cak? Modal supaya pada saat masuk T1 ini, maka Veda juga bisa kencang. Teman-teman, itu ya gambar kesamaan semuanya. Betapa trikinya, betapa sulitnya sirkuit ini yang kita katakan memang sirkuit angker. Setelah ban sebelah kiri diumbar betul-betul, kemudian tiba-tiba pembalap harus sedikit rebah ke kanan dengan posisi yang sangat kencang karena waterfall ya, turunan super panjang ya teman-teman. Dan kemudian langsung nge-push lagi setelah belok kanan ke T12. Jadi teman-teman begitu ya kira-kira, Cak, gambaran buat sampai semuanya betapa krusialnya. Dan semoga saja Veda nanti mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Dan kira-kira seperti apa sih potensi Veda setelah melihat dari sini, Cak? Nah, piye, Cak? Wes belajar bareng-bareng kita ya. Jadi sampean sudah tahu seperti apa sirkuitnya, sampean tahu titik braking yang mengerikan ya, di mana Veda juga harus hati-hati pada T11 yang dikatakan ini adalah ya tikungan Mauca, tikungan yang akan membuat para pembalap gampang crash. Karena kenapa? Pada kondisi semua tikungan sebelah kiri tiba-tiba ada tikungan satu dan itu pun very fast, ya super fast di sana, tikungan yang menuntut stability, menuntut presisi untuk kalkulasinya dan kehati-hatian karena selain waterfall posisinya ya turunan begitu panjang banget begitu dan super fast, dan di sana kondisi pada saat menikung ke kanan, kondisi banyak ya teman-teman, itu adalah pada saat temperatur yang memang sudah mendingin. Jadi memang begitu, Cak, ya kalkulasi dari sebuah technical racing benar-benar memang sangat, aduh, kalau kita bedah mengenai racing ini banyak banget, Cak. Sebenarnya detailnya yang membuat kita terbengong-bengong. Seperti itulah trikinya, seperti itulah tantangannya. Jadi teman-teman, semoga saja Veda nanti mampu mengelola race-nya dengan baik. Jadi teman-teman, kalau kita melihat secara detail untuk sirkuit tadi, maka satu hal yang paling penting bagi Veda adalah posisi. Nah itu, Cak, IWB berharap pada saat kualifikasi nantinya Veda mampu untuk merasa ke depan. At least di ya pack kedua lah ya teman-teman. Supaya kenapa? Supaya Veda nanti mampu mengirit bannya. Ingat, Mas, ini adalah sirkuit yang menguras ban sebelah kiri. Sangat rakus pada ban, Mas. Sebelah kiri ini betul-betul kalau tidak mampu dikelola dengan baik, maka sebelah kiri akan gampang hancur. Dan jika ban kiri sudah hancur, maka berpotensi sekali lagi pembalap akan kehabisan ban ketika sudah masuk di lap ke-19. Dan itu akan menjadi bencana tentunya, Cak, ya. Karena kenapa? Ketika pembalap sudah kehabisan ban pada lap tersebut, maka belok kiri akan menjadi momok menakutkan bagi pembalap. Udah gitu, Cak, sudah menjadi momok ke kiri, ke kanannya di T11 juga mengerikan. Makanya ini adalah satu kondisi ya teman-teman yang kita harus tahu bagaimana Sachsenring ini. Jadi Veda kalau bisa start yang bagus, kualifikasi yang bagus, kemudian mengelola bannya, dan kemudian mempertahankan posisinya, targetnya nggak usah muluk-muluk. Bagaimana Veda bisa untuk merecovery posisinya, sekarang posisi ke-7, Cak, ya, dengan 82 poin ya, sama dengan Danis, dan tentunya ini adalah tantangan bagi tim Merah Putih untuk mencoba meras ke depan. Motornya memang yang banyak menang di sini adalah KTM. Tapi kita tetap berharap nantinya Honda mampu meracik dengan bagus ya, meracik dengan pas setupnya, settingannya, supaya nanti Veda bisa nge-push untuk mencoba meras ke depan. Setidaknya ya kita berharap udahlah masuk 5 besar aja, IWB sudah demen. Tapi tetap, Cak, kita akan tunggu seperti apa. Karena kenapa? Modalnya cukup kuat. Veda mampu menang di sana, secara skill dia nggak kalah, tapi memang bagaimana mengkonversi, ya gitu ya, Cak, mengkonversi skillnya dia dari mesin KTM tahun lalu, coba diterjemahkan atau diaplikasi ke Honda NSF 250 RW. Tentunya itu nggak mudah, tentunya itu seperti kayak meracik sebuah setup baru, tapi at least Veda sudah hafal dengan sirkuitnya. Itu yang menjadi harapan kita ya teman-teman semuanya. Jadi mungkin itu, Cak, sekilas informasi bersama semuanya tentang bagaimana nanti race Sachsenring Moto3. Semoga saja Veda betul-betul mampu mengelola bannya, dan hati-hati ban kanan, Cak. Itu aja, Veda, hati-hati ban kananmu. Sebelah kanan T11, karena ini adalah kondisi yang memang
Kita belum tahu seperti apa untuk sirkuitnya nanti. Semoga saja ya teman-teman kondisinya oke. Jadi nggak yang panas banget kayak kemarin di Brno. Dan kalau panas kan ban juga licin, Cak. Basah licin, terlalu panas juga licin. Makanya harus pas temperaturnya, kita berharap demikian. Jadi kita tunggu seperti apa sepak terjang Veda Eka Pratama di Sachsenring Jerman. Sekarang sampean komen di bawah, Cak. Kira-kira sampean pede nggak Veda mampu merasa kelima? Atau sampean mungkin berharap malah podium? Semoga saja demikian. Harapan kita semuanya pasti demikian, Cak. Tapi kita realistis dan sampean komen di bawah. Kira-kira prediksi sampean Veda akan finish di posisi berapa? Kita akan update buat semuanya nantinya pada video praktis dan sampean komen di bawah. Seperti bisa kalau sampean suka video ini, like, share, dan subscribe. Jadi Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.